Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan sistem fuzzy, khususnya adalah Mamdani Inference System. Ya. Jadi di sistem fuzzy itu secara umum yang banyak dikenal itu ada sistem fuzzy Mamdani dan sistem fuzzy Sugeno. Hari ini saya akan menjelaskan terkait apa itu, bagaimana sistematis dari cara kasus perhitungan dari sistem fuzzy Mamdani. Capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu merubah input menjadi derajat keanggotaan fuzzy dengan berbagai macam fungsi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan proses inferensi fuzzy berdasarkan rule pada model Mamdani. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menentukan luaran defusifikasi dari sebuah sistem fuzzy model Mamdani. Jadi secara umum, kalau saya bicara sistem fuzzy, seperti yang saya kenalkan pada pertemuan kemarin, bahwa sistem fuzzy itu terdiri dari 3 step. Step pertama yaitu terkait fusifikasi, step kedua masuk kepada aturan rule, step yang terakhir adalah defusifikasi. Ya, defusifikasi. Jadi 3 step ini adalah hal yang penting. Dan itu nanti akan saudara pelajari pada hari ini ya, terkait bagaimana cara perhitungannya ya, bagaimana menerapkan rule yang ada, kemudian nanti kita bisa mengetahui hasil akhir dari sebuah contoh kasus yang nanti akan saya tunjukkan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, fuzzy inference system atau sistem fuzzy itu ada 3 step tadi yang saya sampaikan. Pertama yaitu fusifikasi, ya, proses fusifikasi. Setelah proses fusifikasi ini selesai, tahap berikutnya adalah inference engine, ya, artinya ada proses penalaran. Nah, proses penalaran ini berdasarkan adalah basis dari aturan fuzzy. Ya, setelah itulah tadi itu dinalar ya, berdasarkan aturan fuzzy, kemudian akan dilakukan proses defusifikasi sehingga nanti akan menghasilkan sebuah output. Nah, output tersebut yang akan bisa menjadikan sebuah keputusan, ya, apakah A, B, C dan seterusnya. Prinsip dasar dari inference fuzzy ya, menggunakan kumpulan aturan yang terdapat dalam basis aturan untuk memetakan himpunan fuzzy pada semesta pembicaraan masukan menjadi himpunan fuzzy. Ya, jadi sistem fuzzy itu nanti ada sebuah input, kemudian input tersebut itu akan dipetakan ya himpunan fuzzy-nya, sehingga nanti akan dicari ya semesta pembicaraan dari masukan himpunan fuzzy tadi, sehingga nanti diharapkan dapat sebuah kesimpulan dari keluaran sistem fuzzy. Nah, sistem inference fuzzy itu adalah sistem kerja komputer yang didasarkan pada konsep teori fuzzy, di mana aturan dari fuzzy itu adalah if then, ya, jika maka, dan logika fuzzy. Struktur dasar dari sistem informasi itu terdiri dari beberapa poin ini. Yang pertama terkait dengan basis aturan yang berisi aturan if then, ya. Jadi nanti rule-nya itu, aturannya itu adalah if then, jika maka. Basis data yang mendefinisikan fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy, ya. Unit pengambilan keputusan yang menyatakan operasi inference aturan-aturan. Kemudian fusifikasi yang mentransformasi masukan input klasik. Nah, kalau saya bicara himpunan klasik, tegas itu adalah krips ke derajat tertentu sesuai dengan aturan dari besaran fungsi keanggotaan. Ya, kalau kita bicaranya himpunan fuzzy, maka dari krips itu nanti akan diubah aturan ke dalam himpunan fuzzy. Di mana setiap himpunan fuzzy itu dia memiliki fungsi keanggotaan masing-masing. Setelah itu dilakukan defusifikasi yang mentransformasi hasil fuzzy tadi yang berdasarkan rule tadi ke dalam luaran krips ya. Jadi akan bernilai nilai tegas ya. Kita bahas pertama terlebih dahulu terkait dengan basis aturan.
ya, atau rule di dalam sistem fuzzy. Ada beberapa model ya terkait dengan rule basis aturan dari sistem fuzzy. Yang pertama adalah Mamdani. Jadi ada dua rule, misalkan seperti ini. Ini contoh saja sebagai gambaran. Jika X adalah A1, ya, if X is A1, ya, atau X adalah A1 dan Y adalah B1, maka Z adalah C1. Ya, rule kedua, jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka Z adalah C2. Kalau ada pola rule seperti ini, maka bisa diterapkan, ini bisa dikatakan sebagai model Mamdani. Ya. Kemudian kalau saya bicaranya adalah Takagi-Sugino modelnya, maka rule-nya adalah jika X adalah A1 dan Y adalah B1, maka Z adalah F1 XY. Ya. Jadi kesimpulannya dan-nya itu adalah berupa sebuah nilai fungsi. Ya, nilai sebuah fungsi. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita sekarang fokus ke Mamdani dulu. Atau misalkan di rule 2, ini salah ketik ya. Jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka Z adalah F2XY. Ya, sama. Jadi kalau ada pola rule seperti ini, maka yang diterapkan adalah bisa dikatakan ini adalah sistem fuzzy Takagi-Sugino. Kemudian jika saya bicaranya adalah model klasifikasi, ya, maka rule-nya adalah seperti ini. Jika X adalah A1 dan Y adalah B1, maka kelasnya adalah 1. Jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka kelasnya 2. Ya. Nah, ini kalau saya bicara contohnya adalah seperti ini, ya, rule-nya, maka ini adalah model klasifikasi karena digolongkan sesuai dengan kelasnya. Ya. Nah, kita sekarang nanti hari ini akan berfokus pada kasus-kasus yang terkait dengan aturan dari Mamdani. Ya. Kemudian yang berikutnya di dalam sistem fuzzy yang tidak kalah penting adalah yang paling adalah fazifikasi. Ya, fazifikasi adalah pemetaan nilai-nilai masukan yang ditinjau ke bentuk himpunan fuzzy dalam semesta pembicaraan tentu. Ya, memanipulasi data dalam mengatur fuzzy berdasarkan pada teori himpunan fuzzy sehingga data masukan harus dipetakan terlebih dahulu ke bentuk fuzzy melalui proses fuzifikasi. Nah, itu nanti akan saya jelaskan ya berdasarkan contoh soal sehingga nanti saudara memiliki gambaran. Nah, ini contoh sederhana saja. Nah, ini sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan materi sebelumnya yang sudah saya berikan. Ya, kalau saudara tahu di model-model grafik dari fungsi keanggotaan, nah, rumus-rumus itu nanti ada sangkut pautnya dengan bagaimana kita menemukan sebuah nilai dari fungsi keanggotaannya, derajat keanggotaan dari himpunan fuzzy. Ya. Jadi misalkan kalau segitiga maka rumusnya itu, kalau trapesium rumusnya B ya, seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya. Nanti akan saya tunjukkan dan korelasikan ya, bagaimana pola-pola dari grafik fungsi keanggotaan itu sangat mempengaruhi rumusan perhitungan dari nilai derajat keanggotaan dari sistem fuzzy. Nah, ini contoh yang pertama terkait fuzifikasi. Berikut ini adalah sebuah fungsi keanggotaan suhu fuzzy yang dibagi menjadi fungsi keanggotaan, yaitu suhu rendah dan suhu tinggi. Ya, jadi misalkan ini saya memiliki grafik sistem fuzzy. Ini grafiknya adalah menggunakan prinsip segitiga ya, maka nanti yang saya gunakan adalah rumusan dari prinsip segitiga. Nah, di dalam himpunan fuzzy yang ditunjukkan di sini ya terdiri dari suhu rendah dan suhu tinggi. Kalau suhu tinggi ini garisnya ini warnanya abu-abu, sedangkan suhu rendah ini adalah garisnya adalah hitam ya. Nah, kemudian bagaimana saya menghitung nilai dari derajat keanggotaan? Ya, contoh sederhana, misalkan di sini
Proses fusifikasi untuk suhu 35 derajat. Artinya di sini saya akan menghitung nilai derajat keanggotaan ketika suhunya adalah 35 derajat. Ya, ketika suhunya adalah 35 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat 35 berdasarkan grafik di sini, nah ini adalah 15. Ya, ini 15, 30, maka di tengah-tengah sini adalah 40 ya. Kan ini naiknya kelipatan berapa? 5, 15, ini 35 ya. Nah, misalkan 35 itu adalah di sini ya. Contohnya adalah di sini 35, contoh saja. 35 itu kan terkena, kalau saya tarik ke atas, titik-titik gini, pertama terkena garis ini, ya, perpotongan. Kedua, ketika saya tarik ke atas lagi, ternyata terkena garis yang ini. Ya, contoh 35. Ini kan suhu, ini derajat keanggotaan. Ketika 35 itu misalkan posisinya di sini, karena kan di antara 30 sama 5, maka 35 kan misalkan di sini, maka saya tarik ke atas itu terkena grafik dari yang suhu tinggi dan juga terkena grafik dari suhu yang rendah. Seperti yang saya sampaikan bahwa himpunan fazi itu ada kemungkinan dia memiliki dua nilai ya berdasarkan parameternya yang sudah ditentukan. Kalau suhu di sini tinggi rendah, maka kalau 35 ya karena fazi itu adalah sistem yang kabur ya, maka di sini bisa terkena dua kemungkinan, bisa kena yang rendah maupun kena yang tinggi. Tapi nilainya dia akan memiliki nilai derajat keanggotaan yang berbeda-beda ya. Jadi ketika ini terkena misalkan kalau saya tarik ke kiri, nah itu kan berapa derajatnya. Kalau ini saya tarik ke kiri lagi, ini berapa derajatnya. Ya, intinya seperti itu. Nah, tapi kan kita tidak bisa kalau misalkan ada sebuah kasus seperti ini, ya, berbeda kalau kita menggambar dari grafik ini benar-benar tepat ya, ukurannya presisi dan seterusnya, sehingga kalau saya tarik ke kiri langsung dapat nilainya. Kalau ini saya ke kiri langsung saya dapat nilainya lah, ya. Maka bagaimana menyelesaikannya kalau kita tidak menggunakan atau menggambar grafik secara detail dan rinci seperti yang saya katakan tadi sehingga dapat hasilnya. Ya, maka untuk memperoleh perhitungan fusifikasi derajat 35 derajat, maka kita kembali lagi kepada rumusan yang minggu lalu, yang pertemuan kemarin sudah saya sampaikan. Ya, karena yang pertama ini, ya contoh, misalkan saja ini adalah saya kan terkena yang pertama ini adalah suhu tinggi. Kita fokus dulu ke suhu tinggi ya di sini. Di dalam rumusan suhu tinggi, ya, kalau saudara lihat di slide saya yang sebelumnya, carilah model yang seperti ini, ya, segitiga ini, ya. Maka nanti yang akan digunakan itu rumusnya adalah X min A, ya, ini ya rumusnya, dibagi B min A. Ya. X-nya itu apa, Pak? X-nya adalah nilai 35 ini yang nanti akan diinputkan nilai X-nya. Ya, kemudian A-nya diperoleh dari mana? Jadi kalau saudara lihat di slide yang sebelumnya, penjelasan sebelumnya, itu kan segitiga ini akan dibagi menjadi seperti ini. A, B, C. Ya, A, B, C. Maka kalau saya mengacu pada rumusan ini, karena yang terkena adalah grafik yang tinggi dulu, kita fokus ke tinggi, maka yang terkena adalah yang sisi kirinya ini dari bawah ke atas seperti ini, maka rumusnya adalah X minus A dibagi B minus A, maka X-nya adalah 35, ya, karena yang ditanyakan, dikurangi 30 dari mana? 30 adalah nilai A yang ada di sini. Ini kan 30 ini.
ya, maka di sini A-nya adalah 30. Nah, kemudian B-nya mana? B-nya adalah yang titik tengah dari segitiga ini. Nah, ini saya tarik titik tengah, ini kan 40. Maka yang saya ambil adalah B minus A adalah 45 dikurangi 30. A-nya ini yang kena di sini adalah 30. Sehingga diperolehlah nilainya adalah 1/3. Itu untuk yang suhunya sama dengan 35 derajat. Suhunya adalah suhu tinggi dengan inputan nilai X-nya adalah 35 derajat. Kemudian untuk yang suhu rendah, secara prinsip sama ya. Kita tarik kan tadi kan, selain kena yang suhu tinggi kan juga kena suhu yang rendah di sini. Maka rumusannya di sini sama halnya yang tadi, tapi yang terkena kan yang grafik yang sisi kanannya. Kalau yang grafik sisi kirinya seperti ini ya menggunakan rumus ini. Tapi kalau dia grafik yang terkena adalah sisi kanannya dalam segitiga ini, maka rumusnya adalah C min X dibagi C min B. Nah, ini coba dicek di slide pertemuan yang sebelumnya itu ya. Nah, C di sini, nah kan nilai dari yang bagian sini. Berapakah nilainya? 45. Kita fokus ke yang segitiga ini ya sekarang ya, yaitu segitiga yang suhunya rendah. Nah, C-nya adalah 45. Maka di sini nilainya 45. 35 dari mana? Yaitu nilai X-nya. Ya. Kemudian C minus B artinya kan C yang di sini dikurangi B yang di sini. Maka C-nya ini di sini adalah 45. B-nya berapa, Pak? Nah, ini kalau saya tarik garis lurus, itu ternyata perpotongannya dengan nilai 30. Maka adalah 45 kurangi 30, nilainya 2/3. Sedangkan ini 1/3. Nah, itulah asal mula proses fusifikasi untuk suhu 35 derajat ketika kita lihat ya dalam kasus ini ada dua suhu yang ditentukan yaitu suhunya tinggi maupun suhunya rendah. Sehingga diperolehlah nilai 2 derajat keanggotaan yang berbeda ya. Karena pada suhu 35 derajat ternyata perpotongan dengan dua suhu yang ditetapkan di sini yaitu tinggi maupun rendah. Ya, itu gambaran umum sementara untuk yang fusifikasi. Oke, saya lanjut berikutnya. Oke, mesin penalaran kontrol logika fuzzy ya. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, jika di dalam rule nanti itu ada kalimat and atau dan ya, maka nanti maksudnya di situ di dalam rule itu kita harus mencari nilai minimum di antara keduanya ya. Nanti saya akan tunjukkan dalam soal. Tapi jika itu kalimatnya adalah atau or, maka yang kita wajib cari adalah nilai maksimumnya di antara dua itu. Kemudian operasi implikasi kalau dia nggak ada and atau or-nya, ya, maka kita mencari nilai minimum jika ada then seperti itu. Oke, berikutnya mesin penalaran kontrol logika ya. Dalam penalaran max min, proses penalaran dilakukan sebagai berikut. Menerapkan operasi max atau min, nanti tergantung rule-nya seperti apa. Menerapkan operasi min untuk implikasi ya. If then, maka nanti mencarinya adalah nilai minimumnya. Operasi penggabungan atau aggregation ya, nanti ada kaitannya dengan defusifikasi ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dalam sebuah contoh soal. Apa itu defusifikasi? Jadi dari himpunan nilai fuzzy tadi, setelah difasifikasi kemudian kita terapkan berdasarkan rule yang ada, kemudian nanti di situ ada aggregation. Nah, di dalam grafik himpunan fuzzy aggregation tersebut, baru kita nanti akan bisa mencari nilai dari fusifikasi ya. Nilai tersebut adalah nilai Cripps ya, nilai yang nyata ya. Nah, itu ada beberapa metode yang digunakan secara umum ya, yaitu ada metode center of gravity,
Ya, nanti saya akan tunjukkan di dalam sebuah soal. Contohnya adalah seperti ini ya, center of gravity. Jadi nanti kalau di grafik aggregation-nya itu di akhir diperoleh seperti ini, ya, maka nanti menghitungnya adalah seperti ini. Ini adalah range-nya kan 0 sampai 100. Kita lihat berdasarkan lompatan range-nya ini ya. Ketika 0 kan nilainya misalkan di sini 0,1 ya, di antara 0 sama 0,2 kan derajat keanggotanya, di sini tengah-tengahnya 0,1. Ya. Maka 0 dikali 0,1, 10 dikali 0,1 karena kan masih kena 0,1 kan di sini. 20 kena 0,1 ya. Kemudian 30 waktu saya tarik ke atas ternyata kena 0,2. 40 saya tarik ke atas 0,2 dikali ya. 50 dikali 0,2, 60 kali 0,2 itu nanti di plus semuanya. 70 kena yang 0, di tengah-tengahnya 0,5, 80 0,5, 90 0,5, 100 0,5 ya. Nah, ini kan saya sederhanakan saja ya. 0 tambah 10 tambah 20 saya kumpulkan yang kena 0,1 kan 0, 10, 20 ya kan. Dikali 0,1. Jadi ini di plus dulu dikali 0,1 kan sama aja kalau saya distributifkan kan 0 dikali 0,1, 10 dikali 0,1, 20 kali 0,1 kan di plus ya. Ini juga saya kumpulkan 30, 40, 50, 60 kan 0,2 saya kali 0,2 ini dikalikan kan sama aja kalau saya keluarkan ya. Dibagi dengan jumlahan item yang terkena sesuai dengan derajat keanggotaan. Maksudnya apa? Kalau 0,1-nya ini 3 kali kan ada 3 titik ya yang kena, maka 0,1 tambah 0,1 0,1. Kalau 0,2-nya ini berdasarkan titik ini ada 4, 1, 2, 3, 4, maka ya 0,2 tambah 0,2 0,2 tambah 0,2. Kalau 0,5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ya 4, 0,5, 0,5, 0,0. Nah, ini nanti dibagi sehingga nilainya adalah 67,4. Ya, itu center of gravity. Metode lain difusifikasi yaitu wake ring. Ya, itu berdasarkan bobot rata-rata. Ya, contohnya adalah misalkan dari grafik agregasi himpunan fazinya diperoleh nilai seperti ini. Ya, maka saya akan mencari nilai berdasarkan titik tengah dari sebuah grafik ini ya, titik tengah dari grafik ini, bobotnya, mencari titik tengah dari bobotnya di sini. Kalau kita fokus kepada grafik ini, titik tengahnya mana? Ya di sini kan. Nah, berapa kan nilai di sini? 2,5 kan. Nah, ini makanya kenapa ini 2,5. Loh, ini titik 3 ini maksudnya 0,3 ya. Loh, ini dari mana Pak? Titik 3 ini 0,3 ya. Kalau tidak ditulis 0 di depannya seperti ini, titik 3 ini maksudnya 0,3. Ya, diperoleh dari mana? Ketika ini saya tarik 2,5 ke atas, maka derajat keanggotanya 0,3 plus saya fokus ke yang grafik ini sekarang, trapesium ini. Saya tarik ke atas, titik tengahnya, ya, bobot titik tengahnya di sini adalah 5. Ya, 5 saya tarik ke atas, di sini ketemunya 0,5. Maka ini 0,5 kali 5 plus. Nah, saya fokus ke yang sini sekarang trapesiumnya. Berapakah titik tengah di antara sini? Yaitu 6,5. Ya, kayak tarik 6,5 ke atas, ini nilainya 1. Dibagi ya dengan 0,3 ditambah 0,5 ditambah 1 sehingga nilainya adalah 5,41. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh permasalahan tips ya. Tip atau memberikan uang tambahan ya maksudnya seperti yang kasus yang kemarin sudah saudara kerjakan ya. Kalau saudara mengerjakannya grafiknya sesuai dengan ini, maka ya artinya saudara sudah membaca materi hari ini ya terkait dengan permasalahan tips. Jadi kita kembali ke pertemuan yang kemarin, soalnya adalah di sini adalah orang Amerika biasa memberikan tips kepada pelayan untuk makanan yang dipesan.
Nah, besarnya tips rata-rata ini adalah 15% dari total tagihan. Ya, tergantung juga pada pelayanan yang diberikan. Artinya nilai tengah dari tipsnya itu adalah 15%, maksimumnya adalah 30%. Berarti berapa besar tip yang diberikan tergantung pada kualitas layanannya maupun kualitas makanannya. Nah, di sini kualitas layanannya dibagi menjadi 3 kategori, buruk, baik, dan menyenangkan. Sedangkan kualitas makanannya itu dibagi menjadi 2 kategori, tidak enak maupun lezat. Nah, besar tips yang akan diberikan oleh pelanggan tersebut itu juga dibagi menjadi 3 kategori ya, kecil, sedang maupun besar ya, di mana parameter dari kualitas layanan dan makanan itu nilainya dari 0 sampai 10 ya. Kira-kira berapa besar tips yang layak dibesarkan diberikan ya kepada pelayan tersebut ya, kan nanti bergantung kepada kualitas layanan sama makanan. Oke, kita sekarang punya aturan, rule ya. Ini adalah rule yang sudah ditetapkan. Jika layanannya itu buruk, maka tipsnya murah. Jika layanannya baik, maka tipsnya itu rata-rata. Ini untuk rule yang layanan. Jika layanan menyenangkan, maka tipsnya adalah tinggi. Jika makanannya nggak enak, ya tentu tipsnya juga akan murah. Jika makanannya lezat, maka tipsnya tinggi. Nah, sekarang saya punya rule gabungan antara kualitas layanan sama makanan. Jika layanan buruk, makanan nggak enak, ya tipsnya pasti murah ya. Jika layanan itu baik, ya, dan misalkan layanannya baik rata-rata ya, maksudnya ya, maka dia akan diberikan tips yang rata-rata ya. Kemudian kalau layanannya menyenangkan, terus makanannya lezat, ya, maka dia diberikan tips yang tinggi. Nah, ini adalah contoh fungsi keanggotaan ya. Yang pertama ini dia menggunakan model Gaussian. Ya, coba dicek di pertemuan yang sebelumnya, kalau grafiknya seperti ini itu kan seperti parabola ya, maka ini dia menggunakan Gaussian ya. Jadi ini rule yang pertama untuk variabel input dari layanan. Nilainya kan dari 0 sampai 10. Begitupun juga dengan yang makanan, input makanan juga 0 sampai 10. Jadi kan ada 2 input tadi ya, yaitu layanan sama kualitas makanan. Ya. Nah, itu yang nanti akan menentukan tips yang dikeluarkan itu kecil, besar ataupun sedang, misalkan seperti itu. Kita fokus ke sini bahwa tadi ada 3 kategori ya di bagian layanan, ada layanannya buruk, ya, bagus, rata-rata maupun sangat baik ya di sini. Ini dia menggunakan Gaussian. Yang berikutnya di sini dia ada 2 kategori untuk yang layanan kualitas makanan, yaitu tidak enak dan juga sangat enak ya, delicious ya, lezat ya. Ini karena 2 ini dia menggunakan trapesium ya, modelnya adalah trapesium. Nah, nanti ini akan menentukan proses fusifikasi karena rumusnya akan berbeda-beda, karena ini menggunakan Gaussian, yang ini menggunakan trapesium. Nah, nanti coba saudara cek di slide pertemuan sebelumnya, di situ ada rumus-rumusnya berdasarkan bentuk dari nanti kita akan kena kepada posisi titik mana, nah itu yang akan dimasukkan ke dalam rumus ya dari masing-masing grafik. Nah, ini adalah contoh untuk fungsi keanggotaan outputnya. Tadi saya bicara input, sekarang kita bicara output ya. Nah, outputnya tadi kan ada 3 ya, memberikan tipsnya itu murah, ya, artinya murah itu ya tidak banyak ya, rendah. Kemudian memberi tipsnya adalah rata-rata ya, sedang, atau memberi tipsnya adalah tinggi ya. Nah, ini dia menggunakan grafik dari segi 3. Nah, itu nanti bisa saudara cek di rumusannya. Nah, sekarang permasalahannya kita akan menghitung sekarang. Ya, menghitung. Bagaimana kalau skor layanannya itu adalah 3, skor makanannya 8. Tadi kan skor layanan sama makanan kan range-nya 0 sampai 10 kan.
Nah, sekarang ada sebuah soal ditanyakan, bagaimana kalau skor layanannya itu 3? Bagaimana kalau skor makanannya 8? Kira-kira tips yang diberikan oleh pelanggan itu berapa? Kalau parameternya 3 sama 8, itu kira-kira rendah yang diberikan, ataupun sedang, ataupun tinggi tipsnya. Nah, itu nanti kita akan hitung. Nah, kalaupun dia rendah, berapa nilainya misalkan. Kalaupun tinggi, berapa tips yang dia harus keluarkan, misalkan seperti itu. Kita fokus ke bagian input terlebih dahulu. Ya, inputnya tadi adalah kualitas layanan sama kualitas makanan. Nah, layanan itu kan ada 3, ada buruk, ya, baik maupun menyenangkan. Ya, di mana di grafik dari fungsi keanggotaan layanan tadi dia kan menggunakan Gaussian, ya, seperti parabola ya bentuknya. Gaussian, maka untuk mencari nilai, ya, nilai dari permasalahan ini, ya, skor layanannya kan 3 di sini. Maka kalau saya lihat di sini, ya, parameter 3 itu adalah di sini, ya. Kita fokus kepada layanan dulu ya. Di sini parameter 3, nilai 3 itu kan di posisi ini, ya. 3 ketika saya tarik garis ke atas, ya, ternyata kan dia terkena ini, dan juga terkena grafik ini. Loh, ini apa Pak? Ini itu tuh grafik excellent, tapi dia ke bawah seperti ini, ke bawah seperti itu. Pur kan juga seperti itu, dia turun ke bawah sampai ke sini, ya. Good juga seperti itu, dia turun gini, terus ke bawah dan seterusnya. Jadi ada 3 yang terkena. Ketika saya masukkan inputan variabel servisnya itu 3, maka yang ada 3 layanan yang terkena, yaitu layanan good, poor, ya, dan juga excellent. Rata-rata, jelek, ataupun sangat baik ya untuk layanannya. Ya, itu yang saudara simpan terlebih dahulu. Kita kembali ke yang tadi, ya. Jadi nanti kita bermainnya seperti itu ya. Jadi di 3 itu ini dicek. Nah, karena tadi itu menggunakan prinsip Gaussian, di mana rumusan Gaussian itu berapa? Rumusan Gaussian itu adalah untuk mencari nilai fungsi keanggotaannya. Ya, kalau saudara cek di slide itu kan mu x itu adalah sama dengan, ya, eksponensial dari minus x A pangkat 2 dibagi 2 dikali, ya. Ini itu maksudnya dikali bintang ini dikali dengan tetanya, ya. Nah, tetanya di sini dikuadratkan. Kita lihat dulu fokus kepada layanan yang buruk di sini, ya, layanan buruk. Di mana X-nya tadi kan sudah ditentukan ya. X-nya itu nilainya adalah di 3. Kalau kita lihat di sini, ya, layanannya kan 3. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau 3 di sini, maka 3-nya itu di sini, ya. Kita kenakan ke buruk dulu, kita fokus ke yang bagian buruk, ya. Karena kena buruk di sini 3. Bentuknya kan adalah seperti ini. Nah, ya. Sisi kanan dari Gaussiannya. Nah, kalau sisi kanan dari Gaussiannya rumusnya adalah seperti ini. Minus X minus A kuadrat dibagi 2 dikali, ya, ini kali ini lebih baik bintang aja biar nggak bingung dengan X yang di sini. 2 dikali theta kuadrat. Nah, tetanya ini kan sudah diketahui di dalam soal 1,5. Ya. Maka karena ini buruk, kita fokus ke buruk ini dulu, ya. Maka di sini, ya, nilainya adalah minus X-nya adalah 3, ya. C ini apa?
C ini ternyata center ya. Jadi ini bukan A tapi C ya, center. Jadi ini harusnya C, bukan A ya. Maaf, ini adalah C. C itu adalah center. Maksudnya apa, Pak? Center di dalam grafik buruk ini. Di dalam grafik Gaussian ini, bayangkan seperti ini ya. Grafiknya itu penuh kan, kalau Gaussian penuh kan seperti ini. Center itu titik tengahnya ini. Nah, sekarang kalau ini saya buat seperti ini, senternya mana dari ini? Dari separuh dari grafik Gaussian ya, senternya adalah ini kan, titik tengahnya. Nah, di sini adalah nilainya 0 ya. Nilainya adalah 0, center di sini, nilai 0-nya ya. Senternya adalah nilainya 0, maka di sini nilainya X minus 0 dibagi di kuadrat ya, 2 dikali 1,5 kuadrat, sehingga nilainya 0,135. Sekarang kita fokus ke yang baik, karena tadi kan kena juga yang baik ya. Nah, 3 ini kan juga terkena yang ke baik ya. Maka karena ini kena yang ke baik, nah, ke sini kita fokus di sisi kiri dari Gaussian ini. Ya, sisi kiri dari Gaussian ini tentu saja rumusannya juga akan berbeda ya. Nah, itu nanti bisa saudara cek di slide saya yang sebelumnya. Ya. Karena ini baik, minus 3 ya, di sisi kiri dikurangi C. Nah, jadi sama ya, masih aneh ternyata ya. Kalau kita lihat ya. Nah, itu nanti bisa dicek di slide saya yang sebelumnya untuk yang posisi itu rumusnya seperti apa. Nah, ini dikurangi berapa itu? Minus 5. 5 itu senternya. Nah, senternya itu di mana? Center dari grafik ini itu adalah 5. Makanya di situ dikurangi 5. Ya. Oke. Maka nilainya 0,411. Loh, ini apa Pak maknanya? Itu memiliki nilai 1,2 berapa gitu ya. Tapi kalau di kalkulator yang lengkap itu langsung bisa saudara eksekusi ya. Nah, sehingga nanti diperolehlah nilai tersebut. Kemudian layanan menyenangkan. Ya, ternyata rumusnya masih sama, layanan menyenangkan. Karena tadi layanan menyenangkan itu kenanya yang di sini, kan menyenangkan excellent ini kan grafiknya turun gini ya. Nah, maka di sini kan nilainya di sini ya. Titiknya itu yang menyenangkan itu pada bagian ini. Ya, pada bagian ini. Ya. Maka rumusannya sama ya. Cuma kita lihat senternya berapa untuk yang menyenangkan 10 ya. Maka kita lihat di sini ya. Minus 3 minus 10 ya di pangkat 2 dibagi 2 dikali 1,5 kuadrat ya. Nilainya 0,001 ya. Jadi untuk eksponensial untuk grafik dari Gaussian rumusnya sama ya, yaitu minus eksponensial ya, pangkat minus X minus C kuadrat dibagi 2 dikali theta kuadrat ya, itu ya untuk Gaussian. Meskipun posisinya Gaussiannya di sisi kiri kanan ya sama saja ya. Kemudian tadi inputannya kan tidak hanya layanan, tapi ada makanan. Nah, makanannya apa? Berapa parameternya? Kan tadi ditentukan skor makanannya di sini adalah 8 ya. Nah, ini kan diketahui 8. Maka sekarang kita lihat di grafiknya di sini 8. 8 itu kan di sini. Ya. Kalau kita lihat berdasarkan ini, grafik 8, nilai 8, ini kan 8 nilainya. Ya, nilainya 8 di sini. Kalau saya tarik ke atas, kena ini, loh Pak kok bisa? Ini itu adalah grafik dari trapesium ini. Ini ke sini, ke bawah gitu ya.
Kemudian kena juga yang delicious kan di sini. Ya, kena 2 jadi ya untuk 8 itu tadi. Maka yang saya analisis nanti adalah makanan yang enak sama makanan yang lezat ya. Oke. Kita lihat sekarang di sini sesuaikan dengan rumus yang tadi. Jadi di sisi kiri tadi yaitu makanan tidak enak. Loh, kok nilainya bisa 0? Ya 0 karena kalau kita lihat berdasarkan grafik ini, ketika itu tadi dia berpotongan, ya 8 ini berpotongan di sini tadi, kan dia memiliki nilai 0 ini, ya derajat keanggotaannya, ya derajat keanggotaannya dia memiliki 0. Loh Pak, kenapa kok yang ini tadi kok tidak bernilai 0 saja Pak? Ya, karena kalau kita bicaranya Gaussian, ya, misalkan ini saya punya grafik seperti ini, Gaussian itu dia itu terlihatnya itu seperti mepet, tapi sangat mepet sekali seperti itu. Tidak apa namanya, tidak mepet ke nilai 0, sehingga kenapa dia perlu tetap dihitung ya, seperti rumusan eksponensial tadi. Berbeda kalau ini kan garis lurus ya, trapesium thread kena 0 di sini, terus saya tarik ke kanan ya sudah nilainya 0. Jadi untuk yang dia nilainya ini, untuk parameter yang ini, itu nilainya adalah 0. Sedangkan untuk yang delicious ini, ya, yang bagian sini, nah ini nanti menggunakan rumusan yang trapesium, ya, grafik trapesium, untuk yang bagian sisi kirinya. Ya, itu ada ya, coba nanti dicek di slide saya itu. Ya. Rumusnya apa untuk yang trapesium seperti itu? Kalau kita lihat, itu rumusnya ketika dia mu x di sini. Ini sudah clear ya, 0. Sekarang kita fokus ke yang bagian sini. Mu x di sini itu adalah x dikurangi A, terus kemudian B dikurangi A. Itu rumusnya. Ya. X-nya adalah 8. A-nya, berapakah A-nya? Kalau kita kembali lagi ke yang tadi, A-nya di sini nilai A-nya adalah berapa? Itu 7 ya. Ini A-nya, ini adalah B-nya ya. B-nya itu yang dia berpotongan dengan titik ini ya. Nah, titik ini. Saya tarik kan 9. Jadi ini A, ini B ya. Maka di sini A-nya adalah 7 ya. A-nya adalah 7, maka ini saya hitung 7. B-nya adalah 9 kurangi 7. Sehingga nilainya adalah setengah. Setengah adalah 0,5. Oke. Nah, ini kita sudah memperoleh nilai dari derajat keanggotaan dari masing-masing fungsi keanggotaan ya. Ya, sesuai dengan nilai inputan yang ditanyakan di dalam soal ya. Inputannya tadi adalah layanannya 3 dan makanannya adalah nilainya adalah 8. Ya, 3 sama 8. Kemudian kita setelah mendapatkan nilai tadi atau disebut juga dengan fusifikasi, yaitu tadi proses fusifikasi, maka kita kemudian masuk ke proses penalaran. Nah, proses penalaran ini ada sangkut pautnya dengan rule yang tadi sudah ditetapkan di dalam soal. Ya, yang pertama, jadi kita masuk ke rule gabungan ya. Karena di sini ada or itu kan atau, maka or itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan di sebelumnya ini, kalau kita mencari or maka mencari nilai maksimumnya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat rule-nya. Ketika layanannya buruk, jika layanannya buruk, ya, berapa nilai mu-nya tadi ketika layanan buruk? 0,135. Nah, ini adalah 0,135. Atau makanan nggak enak, kita cek makanan nggak enak itu adalah nilainya 0, maka di sini nilainya 0. Karena kita menggunakan operator OR,
di mana operator itu OR itu menandakan kita harus mencari nilai maksimal di antara kedua ini. Nah, maka kita lihat 0,135 sama 0 itu besar mana? Maksimal itu kan mencari nilai yang besar. Maka nilainya yang diputuskan di sini nilainya 0,135. Ya. Nah, jika mu-nya itu 0,135, maka tipnya murah adalah 0,135. Maknanya grafik ini itu apa, Pak? Nah, kita lihat sekarang. Kita kan sudah untuk yang aturan ini dulu ya, kita sudah memperoleh nilai 0,135 ya sebagai acuan. Kalau saya melihat di grafik ini 0,135 itu 0,135 itu di tip murah ya untuk keputusannya. 0,135 itu di sekitaran sini ya. Ini kan 0,5 ya. 0,5 di titik tengahnya di sini misalkan kira-kira kan titik tengahnya kan 0,25. 0,135 ya kira-kira di sinilah. Kalau ini saya tarik garis di sini. Tapi tipsnya kan murah ya tadi kan kesimpulannya tipsnya murah. Maka kita fokus ke yang grafik ini ya. Karena tipsnya murah berdasarkan aturan rule. 0,135 kan di titik ini ya. Ini 0,135. Maka ketika saya tarik garis seperti ini, daerah kesimpulannya adalah yang sebelah sini. Ya. Nah, itu kenapa di bagian sini itu kalau kita lihat itu grafik di akhirnya itu adalah seperti itu. Ya. Ini dia chip ya, dia grafiknya seperti itu. Itu maknanya yang tadi saya tarik sehingga daerahnya sebelah sini. Ya. Sama juga yang ini 0,135 tapi untuk yang layanan buruk ya sama ya. Kalau kita lihat lagi di grafik tadi yang layanan 0,135 kan yang di sini. Ya. Tapi itu tadi apa? Buruk ya. Buruk itu kan pur. Jadi kita fokusnya ke yang bagian sini, pur ini ya. Kita fokusnya yang di bagian pur di sini ketika 0,135 ya kira-kira di sini ya. Nah, maka nanti daerahnya adalah yang di sebelah sini. Kita fokus ke yang purnya saja. Ini abaikan pur sama excellent. Bayangkan kalau grafiknya hanya pur saja, maka grafiknya adalah di sebelah sini. Nah, itu kenapa di sini di yang tadi itu yang kuning itu dia nilainya adalah grafiknya nilainya seperti ini gambarnya ya. Oke, kemudian berikutnya, rule berikutnya, jika layanan baik maka tipnya rata-rata. Karena ini kan tidak ada OR atau N-nya, ya, maka kan layanannya baik. 0,411 ya, 0,411 ini layanan baik. Jadi saya fokus grafik ke layanan baik itu yang good ini ya. Bayangkan 0,411 itu kira-kira ya di sekitar sini ya. Derajat keanggotaan 0,411 itu adalah di daerah sini. 0,411. Sehingga kalau grafik ini bayangkan hanya grafik baik di sini ya. Ini kan kalau saya tarik seperti ini, maka daerahnya ya ini ya. Nah, makanya kenapa kok di grafik tadi itu kalau kita lihat di grafik yang tadi, nah grafiknya seperti itu ya. Nah, karena ini adalah maka tip rata-rata, nah kesimpulannya ya 0,411 ini, jika 0,11 maka mu tip rata-rata ya yang 0,411. Nah, 0,411 rata-rata kan di sini ya. Tips rata-rata. Kita fokusnya hanya ke segitiga ini. 0,411 ya ini saya kan sekitar sini ya. Kalau saya tarik garis seperti ini, maka ya daerahnya adalah di situ ya. Sama yang tadi kita fokus ke rata-rata karena kita fokus ke rule yang rata-rata itu tadi 0,411 misalkan di sini, ini kalau saya tarik ke sini ya, maka kan daerahnya ya ini. Ya. Nah, kenapa grafiknya seperti itu?
Yang tadi. Kemudian layanan menyenangkan dan makanan lezat. Kita lihat layanan menyenangkan nilainya 0,0001. Nah, kemudian makanan lezat nilainya adalah 0,5. Karena ini OR, kita cari nilai maksimumnya adalah 0,5. Ya. Kemudian kita simpulkan jika mu-nya 0,5 maka mu tip tingginya juga 0,5. Ya. Nah, layanannya apa tadi? Menyenangkan. Kita fokus ke yang menyenangkan. Menyenangkan itu excellent. 0,55 ya tadi ya. Nilainya adalah 0,5. Nah, 0,5 di sini. Saya tarik, maka grafiknya ya kena ya, yang itu tadi 0,5. Kemudian makanan lezat. Makanan lezat di sini 0,5 ya ini kena ya. Maka ini hijau-hijau. Kuning-kuning ya tadi seperti yang tadi. Kemudian yang berikutnya adalah tip tinggi ya. Tips tinggi 0,5. Kita generous itu adalah tinggi, kita fokusnya ke sini, maka ini kalau saya tarik 0,5 ke sini ya grafiknya kuningnya di sini nanti ya. Nah, birunya di situ ya. Itu maksudnya. Setelah kita peroleh grafik itu tadi ya, maka kemudian kita mengacu kepada kita mengacu kepada yang ini tadinya aggregation ya. Oke, ini tadi sudah paham, ini adalah nilainya adalah untuk layanan 3, untuk yang masakan kan 8 ya. Loh Pak, yang ini kenapa kok tidak ada kuning-kuningnya? Nah, kita lihat ya, tadi kan 0,135. Terus layanannya kan makanannya kan 8. Kita lihat ya, makanan. 8 itu kan di sebelah sini. Ya. 8 itu di sebelah sini, kemudian nilainya tadi berapa? Nilainya itu tadi nilainya adalah berapa? 0,135. Padahal di sini adalah makanannya nggak enak. Ya. Maksudnya makanan nggak enak itu ini loh, ya. Makanan nggak enak kan makanan tadi nilainya 8 terus ini 0,135. Kalau kita fokus ke sini ya, makanan nggak enak kan di sini. 8 kan di sini. Nah, 8 kan kenanya kan titiknya yang di sini toh. Nah, padahal itu 0,135 kan. Nah, kalau ini saya taruh 0,135 tarik ke sini berpotongan dengan 8, ya kan? Nah, ini kan daerah ini kan bukan daerahnya, kalau ini saya arsir, di luar dari daerahnya yang tidak enak ini kan, sehingga bukan kuning ini yang diberikan warna. Karena kan harus 8 ditarik ketemu sama 0,135, yang berpotongan inilah yang akan menjadi warna kuningnya. Tapi karena ini di luar dari yang itu tadi, maka di situ nilainya putihan seperti ini ya. Sama juga halnya dengan yang layanan menyenangkan. Layanan menyenangkan kan di 3, tapi di situ 0,5. Ya, layanan menyenangkan kan excellent ini ya. Nah, itu kan tadi 3 kan di titik sini ya. Tapi itu 0,5. Nah, 0,5 kan ada di bagian ini ya. 0,5 kan di sini, 3-nya di sini ketika ini berpotongan. Nah, ini kan di luar, daerahnya kan di luar dari grafik ini. Makanya di sini adalah putih. Nah, tapi di sini ada garis ini itu menyatakan nilai 3-nya, ini menyatakan nilai 8-nya. Ya, seperti itu. Ya, jadi harus berpotongan sehingga ini bisa diarsir. Setelah saya memperoleh seperti itu, ini bisa dilakukan proses agregasi atau proses penggabungan grafik. Ya, jadi grafik yang pertama ini, yang biru ini, kesimpulan itu saya bisa potong ya, karena yang diperlukan adalah yang diarsir daerahnya. Nah, ini
Grafik kedua saya potong juga ke sini, ya. Nah, grafik ketiga ini saya bisa potong seperti ini, sehingga ini grafik dari aggregation ya. Berdasarkan 3 grafik kesimpulannya ini. Diperolehlah grafik ini. Setelah ini diperoleh, apa yang harus saya lakukan? Saya harus melakukan diffusifikasi, ya. Nah, diffusifikasi saya di sini menerapkan metode seperti ini, ya. Titik ini kan 30, ya. Ini saya menggunakan WACC ini ya, bukan COG ya. Misal. Ini kan nilainya 0,135 kan sesuai dengan ini tadi ya. Untuk yang kedua ini kan 0,411. Untuk yang ketiga 0,5 ya. Maka ini 0,411, ini 0,5 ya. Terus kita lihat titik tengah dari ini. Ini kan 30 ya. Titik tengahnya di sini adalah 15. Nah, 15 kan di titik tengah ini, grafik ini. Ya, kalau ini 15 ya, maka ini kan 10. Ini 20. Maka titik tengah dari ini adalah 25. Ya, titik tengah dari ini adalah 5. Maka ini 5 dikali 0,135 ini ya. 15 karena titik tengahnya di sini 15 dikali 0,411 nilai dari sini. 25 titik tengah dari ini 25 dikali 0,5 nilai dari ini. Dibagilah 0,135 tambah 0,411 dibagi 0,5. Nilainya adalah 18. Jadi besarnya tips ketika ya layarnya 3, skornya makanya 8, nilainya adalah 18% tipsnya. Ya, eksaknya. Ini saya menggunakan WACC ya, bukan COG yang seperti tadi ya. Kalau WACC itu kan berdasarkan titik tengah perhitungan nilainya. Oke. Kemudian ini contoh yang lain terkait dengan sistem conditioning ya, control system atau AC ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa AC ini juga menggunakan sistem fuzzy ya dalam proses perhitungan temperatur dan kecepatan fan-nya ya. Ini adalah contoh grafik himpunan fuzzy-nya ya. Ini adalah derajat keanggotaannya. Nah, ini ada grafik cool, ya, pleasant, warm, dan hot. Derajatnya mulai 0 sampai 30 derajat. Nah, ini adalah keputusannya. Kira-kira fan-nya itu kecepatannya berapa? Kalau suhu ruangannya misalkan, atau misalkan kita setting suhu AC-nya 15 derajat, kecepatan fan-nya itu harus berapa? Ya, nah, seperti itu. Itu cara kerjanya AC itu sebenarnya fuzzy. Nah, di sini ada aturan, ya, rule-nya di dalam fuzzy-nya itu, yaitu jika temperaturnya cold maka speed-nya minimal. Jika temperaturnya cool, mungkin dinginnya sedang gitu ya, maka speed-nya slow. Ya, time-nya pleasant, ya, nyaman, yaitu speed-nya medium. Kalau dia warm itu fast ya, kalau hot maka lebih cepat lagi, blast ya. Nah, ini rule-nya. Jika diketahui seperti tabel ini dengan menggunakan sistem di atas dihitung kecepatan fan optimalnya. Jadi temperaturnya 3, kecepatan fan-nya 17,3 ya. Kita lihat dulu. Kita masuk ke, karena ini kecepatan fan ini adalah kesimpulannya. Ini nilai-nilainya sudah ditemukan ya. Jadi misalkan kita masuk temperaturnya 3 ya. Mu 3 itu kan di sini. 3 itu kan ada di titik ini. Ini kan 0 sampai 5, anggap saja tengahnya adalah 2,5 ya. Di sini adalah 2,5. 3 misalkan ada di sini. Ketika saya tarik kan ini kena 1 ya. Terus ini saya tarik ke atas kena ini 2. Ini saya tarik ke atas kena juga ya. Jadi ada 3 ya. Sebenarnya ada semuanya kena ini ya. Sebenarnya semuanya kena. Cold,
cool, pleasant, warm, hot itu kena semuanya. Ya, kok bisa Pak? Yang ini kan dia ke bawah terus ke sini. Ini juga ke bawah sini tapi ke sini. Ini juga ke bawah segitiganya tapi ke kiri juga ya. Jadi kena semuanya. Maka kemudian apa yang harus saya lakukan sama halnya seperti yang tadi di prinsipnya ya. Prinsipnya sama seperti yang tadi, kita ke cold dulu. Cold itu artinya yang ini. Cold itu adalah yang titik-titik biru yang pertama ini ya. Kita fokuskan terlebih dahulu pada titik ini ya. Nah, ini grafik ini. Cold itu adalah grafik ini. Ya. Cold itu grafik ini. 3 itu kan tadi kena kan di sini. Berapakah nilai derajat keanggotaannya? Saudara bisa lihat, ini kan segitiga, tapi segitiga yang sisi kanan. Coba saudara lihat di rumusan slide saya sebelumnya, maka di situ rumusannya apa? Nah, kalau kita lihat bahwa rumusannya itu kalau segitiganya seperti ini, ya itu rumusannya adalah mu x-nya itu sama dengan b minus x ya dibagi b minus a. Ya, coba nanti dicek. Ya. Oke, b minus x kita lihat b minus x. Ya, ini kan tadi 3 di sini ya. 3 kan di sini. Saya gambarkan lagi, ini 3 di sini ya. B-nya itu berapa? Ini kan A. Titik ini kan segitiganya gini ya. Ini yang B. A-nya berapa? 0 ya kan. B-nya berapa? 10 dikurangi X-nya adalah 3 yang ditanyakan yang sudah diketahui ya. B-nya 10 dikurangi A-nya adalah 0. 10 per 3 dibagi 10 ya. Nah, itu kenapa di sini nilainya adalah 0,7 misalkan ya. Sekarang yang cool. Cool juga 3. Cool itu yang ini ya. Garis ini, cool. Cool-nya di sini adalah kena 3 ya. Maka saudara bisa lihat di rumusan grafik sama ya, segitiga. Ini A, B, C gitu ya. Nah, tapi di sisi kiri yang kena ya, bukan di sisi kanan seperti yang tadi. Maka rumusnya kalau kita lihat di sini adalah X minus A ya dibagi B minus A. Ya. X minus A dibagi B minus A. Ya. Kalau kita lihat X minus A, A-nya berapa? 0. Ya. B-nya berapa? B-nya kalau ini saya tarik, B itu adalah garis tengah ini ya. Ini saya tarik sekitar 13 ya. Kalau kita lihat di sini nilainya 13 B-nya. Ya. 13 di sini. C-nya 17,5 kan ini 15, ini adalah 17,5. Oke. Tapi rumusnya kan tidak memasukkan nilai input C 17,5. Maka nilainya 0,23. Sekarang pleasant. Ya, pleasant itu yang biru ini. Jadi saya fokus sekarang yang grafik biru ini. Ya. Garis biru ini. 3 kan di sini, maka dia kena ya. Tapi di sini nilainya 0. Ya, karena kan di sini kan garisnya kan dia gini, mohon maaf, gini, gini. Nah, 3 kan di sini. Ya ini kan kena di sini ya 0 kan, ya sudah 0. Itu pun juga dengan yang WAM. WAM kan grafik ini. Cuma 3 kan di sini. Nah, kenanya kan grafik yang di bawahnya ini.
maka ya 0. Hot juga sama, juga nilainya 0. Ya, itu untuk temperatur 3. Kita masuk ke penalarannya sekarang ya. Berdasarkan rule yang tadi di sini. Ketika temperaturnya cold, maka speednya minimal. Kita lihat. Cold itu mu-nya adalah 0,7, cold itu dengan 0,7 ya. Maka speednya juga 0,7. Nah, kalau kita lihat irisannya di dalam grafik, sekarang kita cold ya. Cold 0,7 kan sekitar di sini. Kan ini 3 kan di sini. Nah, ini kan kena 0,7. Maka kuning-kuningnya ya di sini karena kena ya, berpotongan. Nah, ini kan tiganya kan ini. Tiganya yang garis merah ini 0,7 di sini maka kena ya. Terus kita lihat kesimpulannya, speed is minimal tapi 0,7. Speed is minimal. Speednya itu minimal di sini ya. 0,7 sekitar di sini kena ya. Di sini. Terus ini juga 3 kan. Maka dia kena di sini. Ya. Sekarang temperature is cool, is slow, cool slow sama cool ini di sini, 3 kan kena di sini, ya, 3 ini di sini kena ini, ya, 3 kena, terus dia coolnya berapa tadi nilainya adalah 0,23. Nah, 0,23 kan di sekitar sini ya. Nah, tadi nanti itu kena di sini dia kuning. Nah, kena seluruhnya, shred gitu ya. Kemudian juga ketika dia di sini adalah slow, ya slow kan speed is slow 0,3 di sini, maka ini saya tarik garis shred ya, maka dia juga akan kena ya shred. Untuk yang kesimpulan ini sebenarnya tidak didasarkan kepada yang merah-merah ini ya. Jadi kalau dia 0,3 ya sudah kena shred. Berbeda sama yang inputan. Ini kan yang outputannya. Ya. Setelah itu kita gabungkan, dapatkanlah grafik seperti ini. Ini saya contoh saja menerapkan 2 rule ini saja. Ya. Rule 1 sama rule 2 itu saja. Kalau mau diteruskan rule 3, 4, 5, ya itu kan nilainya 0. Jadi ya tidak bisa ya, grafiknya 0. Ya. Makanya yang bisa ditentukan di sini hanya 2 rule ini, karena nilainya 0 ya tadi ya, 0. Maka kesimpulannya kita gabungkan aggregation grafik yang biru ini grafiknya seperti ini, ya diiriskan, maka ini juga dapat seperti ini. Kalau digabung grafiknya adalah seperti itu, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Berikutnya saya menerapkan CUG di sini, ya. Pertama, nilai dari ini kan tadi untuk yang bagian ini 0,7 kan, di sini kan 0,7. Nilainya di sini ya titiknya adalah 0 ya 0. Oke, karena ini kan 0 sampai 100 di mana kelipatannya 2 di sini adalah 10 ya. Maka berikutnya ketika 0 selesai kita beranjak ke 10. Kira-kira kalau 10 dia kena berapa enggak nilainya ya. Ini dia pakai prinsip COG ya. Kalau dia 10 kira-kira kena enggak 0,7. Nah, misalkan 10 di sini. Saya tarik ke atas berdasarkan grafik yang ini, maka dia juga akan kena 0,7 misalkan. Sekarang saya 20 ya. Ini saya seleksi lagi. Sekarang kalau dia 20 artinya 20 itu di sini ya. Ini saya taruh ke atas ya. Kira-kira kena kemana nilainya? Ya. Misalkan dia kena di sini ya, nilainya kalau saya tarik ke kiri 0,3 misalkan. 30. Nah, ini berapa? Kena 0,23. 30 itu ternyata di sini kena 0,23. Ini kan yang 0,23 ya. Ini juga 40, 0,23, 50.
50 kan di sini. Ini kan 100, titik tengahnya di sini kan 50 ya, 0. Ya, dibagi dengan banyaknya jumlahan dari ini 0,7 ditambah 0,7 tambah 0,3 tambah 0,23, 0,23 tambah 0. Seperti prinsip yang tadi di COG ya. Nah, ini kalau saudara hitung, ini hasilnya kalau tidak salah tadi saya hitung tidak 17 ya, tapi 13, berapa gitu. Coba nanti dicoba di kalkulator atau dicek lagi. Nah, sebagai bahan latihan saudara, coba dicoba ketika temperaturnya 8. Ya. Kira-kira bagaimana ketika menerapkan fusifikasinya, penalarannya, ya, defusifikasinya, sehingga nanti diperoleh nilai yang sesuai. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.